Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Hari ini kita belajar tentang fikih, yaitu sholat fardu. Sholat fardu ada 5. Sebelum itu Ustazah mau tanya, kalian tahu nggak apa sih itu sholat? Ada yang tahu sholat itu apa? Sholat menurut bahasa artinya doa. Sholat itu merupakan tiang agama. Ya. Sholat merupakan ibadah orang Islam. Sholat juga dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Kemudian sholat adalah ibadah yang pertama kali dihisab. Hukum meninggalkan sholat adalah berdosa. Macam-macam sholat fardu. Yang pertama ada sholat zuhur, asar, maghrib, isya, sama subuh. Di sini apakah ada yang sudah sholatnya sempurna, melaksanakan semua sholat? Ada sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Nah, jumlah rakaat dalam sholat fardu seluruhnya ada 17 rakaat. Sholat zuhur 4 rakaat. Dan sholat asar ada 4 rakaat. Sholat maghrib 3 rakaat. Sholat isya ada 4 rakaat. Sholat subuh 2 rakaat. Kemudian ada syarat wajib sholat. Yang pertama, beragama Islam. Orang kafir tidak wajib menjalankan sholat. Yang kedua, balik. Apa sih balik itu? Balik yaitu yang sudah berkewajiban untuk sholat. Kemudian yang ketiga, berakal sehat. Orang gila, pingsan tidak wajib menjalankan sholat. Kemudian bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar bisa nifas dan lain-lain. Hadas kecil yaitu kencing dan lain-lain. Terus yang kelima, dakwah Islam sudah sampai kepadanya. Nah, anak-anak, itu tadi syarat wajib sholat yang perlu kalian ketahui. Kemudian selanjutnya ada syarat sah sholat. Yang pertama, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Untuk melaksanakan ibadah sholat, kita harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Cara menghilangkannya, dari hadas besar dengan mandi. Untuk menghilangkan hadas kecil dengan berwudu. Yang kedua yaitu menutup aurat. Aurat adalah bagian tubuh kita, bagian tubuh yang tidak boleh terlihat orang lain. Tutuplah aurat kita jika hendak melaksanakan sholat fardu. Nah, itu tadi syarat sah sholat. Kemudian ada aurat laki-laki itu antara pusat sampai lutut. Aurat perempuan seluruh badannya kecuali muka dan kedua telapak tangan. Yang ketiga yaitu suci badan, pakaian, dan tempat sholat. Yang keempat, menghadap kiblat. Kiblat umat Islam adalah Ka'bah Baitullah. Ka'bah berada di tengah-tengah Masjidil Haram, yaitu kota Mekah. Yang kelima, mengetahui masuk waktu sholat. Yang keenam, mengetahui tata cara sholat. Yang ketujuh yaitu meninggalkan perbuatan yang membahayakan sholat. Nah, itu tadi syarat sah sholat yang perlu anak-anak ketahui. Selanjutnya ada yang namanya rukun sholat. Rukun sholat adalah fardu sholat.
Rukun sholat adalah gerakan atau bacaan sholat. Lalu ada berapakah jumlah rukun sholat? Rukun sholat ada 13 dengan tumak nina. Tumak nina adalah berhenti sejenak di dalam sholat. Rukun sholat yang pertama ada niat. Niat adalah sesuatu yang dikerjakan bersamaan dengan pekerjaan tersebut. Sholat tanpa niat, maka sholatnya tidak sah. Yang kedua, berdiri bagi orang yang mampu. Sholat dengan berdiri dikerjakan banyak orang yang mampu. Bagi yang tidak mampu, tidak wajib berdiri. Dapat dilakukan dengan duduk. Jika tidak bisa duduk, dapat dikerjakan dengan berbaring. Jika tidak mampu juga dengan berbaring, maka dengan bisa isyarat. Rukun sholat yang ketiga yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram dilakukan di awal sholat dan dilakukan sambil mengangkat tangan. Lafal takbiratul ihram adalah Allahu Akbar. Sholat tanpa takbiratul ihram maka sholatnya tidak sah. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembuka. Al-Fatihah terdiri atas 7 ayat. Jika tidak membaca surat Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Kemudian yang kelima, ruku'. Setelah membaca surat Al-Fatihah, kemudian ruku'. Ruku' dengan posisi membungkukkan badan sejajar antara punggung dan kepala. Posisi tangan memegang lutut dan pandangan mata mengarah ke tempat sujud. Kemudian yang keenam, iktidal. Iktidal adalah gerakan bangun dari ruku'. Iktidal dengan posisi tubuh berdiri tegak, pandangan mata mengarah ke tempat sujud. Posisi tangan dijulurkan ke bawah. Kemudian untuk syarat yang ketujuh yaitu sujud. Dahi menyentuh tempat sujud. Dahi tidak boleh terhalang rambut. Kedua telapak tangan menyentuh lantai. Kedua lutut menyentuh lantai. Kedua telapak kaki juga menyentuh lantai. Yang keenam, duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud yaitu dengan menduduki telapak kaki kiri, kedua telapak tangan terbuka di atas kedua lutut dan sama rata dengan ujung jari-jari dengan lutut sambil membaca doa duduk di antara dua sujud. Yang kesembilan, duduk tasyahud akhir atau tawaruk, yaitu duduk tasyahud akhir dengan meletakkan telapak kaki kiri di bawah kaki kanan. Jari-jari kaki kanan ditekuk ke depan dan telapak tangan keadaannya seperti pada waktu duduk tasyahud awal sambil membaca doa tasyahud akhir. Kemudian rukun sholat yang ke-10, membaca tasyahud akhir. Membaca tasyahud akhir merupakan rukun sholat. Membaca tasyahud akhir bersamaan dengan duduk tawaruk. Pada akhir bacaan dibarengi dengan menjulurkan telunjuk. Menjulurkan telunjuk sebagai simbol bahwa Allah Maha Esa, yaitu Allah Maha Satu. Yang ke-11, membaca sholawat. Membaca sholawat merupakan rukun sholat dan membacanya setelah tasyahud akhir. Membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, kemudian membaca sholawat atas Nabi Ibrahim dan keluarganya. Jika tidak membaca sholawat, maka sholatnya tidak sah. Kemudian rukun sholat yang ke-12, mengucapkan salam. Salam merupakan penutup sholat. Salam
Dalam sholat dilakukan 2 kali. Salam pertama dengan menengok ke kanan dan salam kedua menengok ke kiri. Ucapan salam adalah Assalamualaikum. Yang ke-13 tertib. Tertib dalam artian berurutan. Rukun sholat harus dilakukan berurutan. Jika tidak tertib, maka sholatnya tidak sah. Nah, anak-anak, itu tadi yang dijelaskan Ustazah tentang rukun sholat yang perlu anak-anak ketahui agar sholat yang kita lakukan bisa sah. Nah, selanjutnya yaitu membuat video praktek sholat fardu duhur. Nanti videonya bisa kalian kirim ke Ustazah. Sekian dari Ustazah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.